Mister, kamu ke Terengganu. Mister, apa yang kita lihat? Beda banget. Pemerintahannya ada, bangunan sekolahnya juga ada, rumah sakitnya pun ada gitu ya. Masuknya besar. Rumah sakitnya besar gitu, dari dekat pantai. Jadi orang tuh cepet sembuh kayaknya ya. Dan yang pasti bersih, fasilitasnya benar-benar Betul. sangat Clean. menyenangkan lah, membuat wisatawan nyaman. Lebih Betul. ke Kalau menurut saya sih kesadaran orangnya Betul, jadi deh. kalau menurut saya Bukan sih karena ada yang tukang fasilitas. bersih-bersih. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan mereaction sebuah cerita yang menarik banget dari About Sastra. Di mana kemarin mereka bertiga guys ke Terengganu. Aku juga udah sempat reaction video vlog About Sastra saat di Terengganu. Kakak dan abang kita akan sharing kepada kita semua tentang culture shock selama di Terengganu. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Hi everyone, welcome back on my Hi. channel. This is About Sastra, yeay. Akhirnya kita kembali lagi ke studio dan ini adalah video pertama kita setelah kita kembali daripada Terengganu. Wow. Weh, kayaknya ini balik Terengganu deh. kaca ya. Kaca dan Iya nggak sih? cantik, sangat comel ya. Dan kita membawa hadiah berupa cindera hati Iya dari kan? Malaysia. Pemberian daripada kakak Aida Susilawati yang bertemu kita di Terengganu. Kebetulan beliau juga seorang cikgu ya. Betul sekali. Dan look at us. How do we look? Cantik. We look so good in batik Terengganu. Ya kan? This is motif batik Terengganu seperti ini ya Sama kan? ya, seperti ini. Sama, oh beda sedikit. Ya, dan ini adalah Mistika. Cantik, Batik ke atau baju pemberian daripada Kak Esa binti Haji Muhammad Hasim, seperti itu. Kak Esa yang pertama kita di Kajang, dan Kak Aida gimana kabar? Terima kasih banyak. Dan ini sangat cocok buat kita ya, Mister. Banget, seakan-akan sudah tahu size kita di sepertinya para penggemar semua. Thank you so much. Nah, hari ini kita berkumpul buat apa sih teman-teman? Video pertama setelah kita pulang dari Terengganu. Untuk cerita-cerita. Oh, cerita-cerita. Oh, oke. Boleh. Mau cerita apa sih Mr. Ajis? Banyak yang cerita apa? Bertanya di kolom komentar. Gimana, sudah menemukan seseorang nggak dari Terengganu? Banyak sih. Banyak sih. Belum Oh. berani ya. Karena belum tinggal di sana. Betul. Jadi tidak berani memberikan harapan iya, ya. dan orang Terengganu, aduh Tuhan, kita takut. Minder itu apa ya, minder? Rendah diri. Iya, kita malu merasa rendah diri. Orang Terengganu, aduh, Penuh gemilang. Bener tuh bilang. kami hanya cikgu di Indonesia, tak sanggup. Oke, kenapa? Tapi Mister kayak tadi kita berkaitan dengan kita hanya cikgu. Betul. Mister, kamu ke Terengganu. Mister, apa yang kita lihat? Beda banget. Cikgu Indonesia sama cikgu Semua Terengganu. gurunya pakai mobil. Sampai itu kita perhatikan loh Kak. Maaf Iya. ya Kak. Maaf ya Kak, sekolahnya penuh. Betul. Parkiran mobil guru-gurunya. Aduh. ya Mobilnya Allah. tak sembarang mobil, Iya. ternyata cikgu-cikgu Terengganu. Allahu Akbar. Besar-besar. Can we just stop talking about this? Wah, Wah, saya jadi kenapa? guru dari sana. Jom lah, jom. Just invite me. Kita berdua. Cari orang Terengganu dulu dong, Mister. Gitu. Mistika ke sekolah pakai Gojek. Naik ojek dari Biar Mistika nggak ke macet. sekolah. Aku sama Mr. Ajis naik motor ke sekolah udah 12 tahun. Seperti itu je lah. Ya, It's doakan. okay. Yang penting berkah ya sekolah. Iya, betul. Tapi kadang-kadang melihat cikgu Malaysia, cikgu Terengganu kemarin itu, wow, luar biasa memang ya kemampuan orang Malaysia untuk membayar guru-guru mereka. Salut seperti itu, karena memang mereka apresiasi terhadap dunia pendidikan. Karena mereka invest terbesarnya adalah salah satu Pendidikan. terbesarnya Pendidikan. adalah pendidikan ya di Pendidikan. Malaysia.
itu no wonder ya, hasilnya udah ada, kemakmurannya juga sudah nampak, dan untuk mereka kembali kan hasilnya luar biasa banget. Oke, ada beberapa yang kami sampaikan, beberapa shock culture kami saat ini ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua, apa saja yang kami temukan di Trengganu seperti itu, yang awal hingga pulang tuh kita masih seperti tidak percaya itu terjadi, namun itu benar-benar terjadi di Trengganu. Apa itu? Oke, mungkin kita mulai dengan Mistika. Mungkin apa shock culture yang pertama? Shock culture pertama kali datang ke Trengganu kita ke hotel itu inget banget. Betul. Pukul 7 malam. Dan kondisinya hotel itu cukup ramai karena Betul. memang sedang masa liburan. Betul, ya. betul. Cukup ramai dan Liburan sekolah. ya kita sampai terus kita mau mencari kedai Untuk makan malam, jam 7 malam Jam 7 itu. malam. And you know what? Sepi. Sepi. Dan itu untungnya kedai itu masih mau terima satu Iya, ada satu order. Iya, ada satu order kita. kedai di samping hotel gitu, dan kita tuh ternyata alhamdulillah last customer dan mereka masih terima kita. Bahkan ada beberapa customer pun datang Setelah kami Kenapa? tidak diterima. tak boleh Customer menolak rezeki. jam 7 udah tutup. Indonesia. Cannot relate. We cannot relate. Iya bener banget. Tak boleh. Itu ada 3 atau 4 orang datang. Di sini mah tempat makan buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 atau 11 malam. Ada juga kadang bukanya sampai jam 3 subuh. Oh, kalau di Trengganu jam 7 itu udah tutup gitu kedai makan. Jadi kalau lapar tengah malam, masaknya Maggi kayaknya. Juga setelah kami Mr. Ajis, karena Mr. Ajis kan datang a day after seperti itu, dan totally udah tutup. Padahal kondisinya pertama liburan dekat hotel. Kemudian Trengganu tuh termasuk salah satu destinasi wisata. Betul. Tapi oh my god, Iya gitu. seacil aja udah Acil rezeki aja, dari mana? habis seperti penyu. Iya betul gitu. Filosofi. Udah memang jam 7 last order, last call sudah lah gitu. Betul. Jam 7 aja lah. Jam 7.25 masih ada yang datang. Kita tutup jam 7. Sangat-sangat menghargai waktu berarti orang Trengganu nih kan. Seharusnya itu kan untung ya untuk Iya, cuan gitu kan. nggak tahu, tapi begitulah prinsip orang Trengganu, benar-benar nggak seperti itu karena mungkin waktunya sudah dibagi. Betul. Jam 7 sampai Bekerja, berikutnya istirahat, itu dan harus bersama untuk keluarga. berkeluarga. Ada satu lagi Mister Apa? mengenai makanan dan kedai makanan. Kalau tadi kan tutup last order sekitar habis maghrib gitu kan. Ada lagi yang saya perhatikan. Kita Apa? kan jalan-jalan pagi kan untuk cari sarapan. Hmm. Dan ternyata apakah benar orang-orang Trengganu itu senangnya sarapan pagi di kedai? Ya nggak sih Mister? Betul. Kedai-kedai itu udah cukup ramai dengan mobil-mobil. Iya, atau ya mungkin kan? karena itu saat liburan Liburan, juga kan? ya, Oke, mungkin mereka juga makan atau sarapan di rumah. Oh, enggak tahu, tapi mostly saat itu kita ada di saat itu semua kedai kita susah cari tempat untuk sarapan, guys. Apalagi sarapan itu Mister nasi tol itu di atas jalan tol apa Iya. tuh? Nasi Atas tol, dagang nasi atas dagang. tol. Nasi dagang. Ngantri sampai Yang di berdiri di luar-luar. depan, masya Allah. Beratur panjang. Beratur panjang. Kita terlalu lapar, tak sanggup kita beratur. Jadi kita cari kedai yang lain, Easy, tapi ya. tetap enak. Iya. Luar biasa. Easy, nasi dagang easy. Iya betul, ANZ seperti itu. Nah kalau dari aku itu yang bikin aku surprise banget. Akhirnya kita ketahui bahwasanya kita tuh selalu sounding bahwasannya Trengganu itu udah Lomboknya daripada Malaysia, di mana Oke. banyak sekali turis seperti itu yang ada di sana, kemudian welcome ke turis, dan ternyata menurut aku yang lebih adjust itu bukan Trengganunya tapi lebih turisnya yang adjust ke Trengganu seperti itu. Kalau misalnya tempat-tempat hiburan ataupun wisata seperti Bali itu Bali yang adjust ke turis-turis. Benar. Jadi dibuka 24 jam seperti itu non-stop, tempat minum, kedai seperti itu dibuka 24 hour. Tapi di sana sepertinya turis-turis yang datang ke situ harus adjust dengan budaya orang Trengganu seperti itu. Itu luar Menarik biasa banget. banget. Berarti Dan orang Trengganu ini ya. seperti itulah, kayaknya tak ingin terlalu mencari keuntungan gitu lah, tak ingin terlalu bikin Dunia, orang gitu. yang Dunia. seperti orang Trengganu. Kalau misalnya gimana Mr. Ajis? Well, I flew from KL to KT. Iya. Dan di pagi hari itu sebuah penumpangnya tuh Chinese. Iya. Apa tuh? No, I'm not laughing because of Chinese, no. Tapi Ya. kejadian lucunya adalah semua orang, bahkan yang di samping saya waktu itu, di sebelah saya itu membuka Instagramnya itu semua tulisan Mandarin Mandarin. gitu.
Sampai saya tanya ke pramugari, the flight attendant, permisi, mohon maaf, betul ini pesawat ke Kuala Terengganu? Dia takut pesawatnya ke Hong Kong. Karena jalan-jalan ke Hong Kong ya. Berarti dari pesawatnya. KL Ternyata ke memang, Terengganu naik pesawat. orang-orang dari luar Malaysia, wisatawan dari Hong Kong gitu ya, itu datang ke Malaysia. Yang utamanya tuh datang ke Terengganu. Oh, Gitu. Untuk wah, landing berarti di harus ke Kuala Terengganu dulu Jadi, kita no nih ya. wonder Baru ke di Negeri Sembilan. Kuala Lumpur International Baru Airport baru ke 2, Melaka. Itu saat kita turun eskalatornya ada Iya. apa ya kan Terengganu ya, Board. visit Terengganu Iya, board gitu ya, welcome to Terengganu. Terengganu atau apa gitu tulisannya. Jadi memang salah satu destinasi wisata yang sangat ditonjolkan sepertinya memang Kuala Terengganu karena semuanya tuh lengkap gitu. Mau wisata spiritual ada, religi ada, kemudian wisata kulineran ada gitu, tapi tidak ramai gitu. Semuanya masih tenang, peaceful, tranquil gitu. Dan itu yang bikin shock satu, ternyata sangat populer di mata wisatawan mancanegara. Yang kedua adalah pantai segitu indahnya tidak ada beach club. Oh iya. When I was in Bali, saya beberapa kali ke Bali gitu ya, dan di Lombok juga itu sepanjang pantai Senggigi menuju pantai apalagi itu yang sebelah utaranya, ya itu banyak sekali hotel, banyak sekali beach club, banyak sekali foreigner gitu. Kalau kita sebutnya bule, di sana Mat Saleh ya disebutnya ya. Gitu. Jadi betul tadi seperti Mr. Sastra bilang, Terengganu, people who come to Terengganu adjust with the atmosphere of Terengganu itself. Jadi Terengganu tidak merasa tertuntut untuk membangun hotel, membangun beach club. Dan saya tidak menyarankan untuk seterbuka itu sejujurnya, karena ketika kita terlalu melebur akan sangat ada kemungkinan bahwa budaya kita pun akan jadi either budaya hilang barat, atau jadi budaya barat terpengaruh oleh wisatawan asing gitu. Jadi memang tetap indah dengan demikian apa yang kita kenal ada di Terengganu gitu. Betul, bangunan juga tidak tinggi seperti kota-kota tujuan wisata lainnya yang sering kita kunjungi seperti itu. Ada hotel-hotel yang tinggi banget gitu, ada bangunan-bangunan yang tinggi banget seperti, namun Kuala Terengganu seperti bangunan tingginya cukup jelas seperti itu, tak terlalu mereka berlebihan tinggi untuk membangun hotel-hotel ataupun bangunan-bangunan yang sangat tinggi seperti mereka itu. cukup membangun dengan fungsional gitu. Jadi bukan tipe kota yang mau berbangga-bangga diri ya, bershow off gitu ya. Kita punya gedung yang tinggi, punya ini yang tinggi, tapi tidak fungsional gitu. Jadi mereka merasa cukup saja, semuanya tuh cukup gitu. Bangunan pemerintahannya ada, bangunan sekolahnya juga ada, rumah sakitnya pun ada gitu ya. Rumah sakitnya besar gitu, dari dekat pantai. Jadi orang tuh cepet sembuh kayaknya ya. Kalau sakit iya juga bisa cepat sembuh, bisa healing ke pantai. Fasilitas kesehatan juga baik gitu, tenaga medisnya juga baik, tapi sekelilingnya environmentnya juga mendukung, makanannya juga enak kesehatan banget gitu. Makanannya juga enak dan sekali. tak mahal-mahal pun ternyata. Betul. Kita temukan sangat affordable gitu. Dan yang ketiga boleh ini yang ketiga. Boleh lanjut. Di pantai yang seindah durasi itu 1 jam pun nggak apa-apa. Nggak ada yang mandi-mandi, nggak ada tukang parkir, nggak ada yang jual-jual. Satu lagi loh, di pantai yang seindah Aku belum nonton tuh yang itu. gratis pula, dan yang pasti bersih, fasilitasnya benar-benar sangat Clean, menyenangkan lah, membuat wisatawan nyaman. Lebih ke kalau menurut saya sih kesadaran orangnya jadi deh, kalau menurut saya bukan sih karena ada yang tukang fasilitas. bersih. Nggak ada itu. kalau fasilitas sih nggak kalah lah Bali ya. Kalau menurut saya gitu nggak kalah sih, Lombok gitu nggak kalah fasilitas. Tapi memang orang-orang kesadaran. Jadi ketika kita makan tuh semua orang tuh bawa plastik. Karena dia beli makanan dia dapat plastik. Semua sampah tuh dikutip semuanya. Kecil masuk, baru mereka pergi dan baru dibuang ke tempat sampah. Itu antara kita kesadaran diri kita sendiri. seperti itu. Jadi tidak semua hal yang indah itu bisa Keren dirasakan Terengganu. dengan panca indera kulit gitu ya, dipegang kemudian diraba gitu ya, semua dirasakan, tapi cukup dengan dipandang oleh dua mata kita gitu. Tidak ada public transportation, correct me if I'm wrong, karena kita juga jarang melihat public transportation, tapi teraturnya luar biasa banget. Bis ada sih, bis ada ya, bis tapi dari KL ke situ betul, aja, bukan tapi di tidak dari antara distrik nggak ada seperti, karena semuanya punya mobil sendiri. Jadi kebetulan teman-temanku itu adalah digital nomad, jadi dia bekerja untuk sebuah institusi internasional dan tidak harus ke kantor, Mister dan Miss gitu.
I highly recommend him to go to Terengganu karena wisatanya ada, kemudian kulinernya juga ada. Betul. Dan yang paling penting adalah kalau digital nomad itu orang tuh butuh kedamaian. Betul. Tidak diburu-buru, tidak denger horn gitu di mana-mana gitu. Jadi iya dengan fasilitas internet yang tinggi juga. Betul. Internet juga Betul, Masya Allah itu. sih. Kalian semua sangat beruntung memiliki Terengganu sebagai bumi kelahiran dan tempat bertumbuh gitu. Dan semoga orang-orang ini senantiasa dipelihara ya. Semoga agar kita semua anak cucu kita yang dari Indonesia bisa juga menikmati keindahannya dari hari ke hari. Dan lagi-lagi yang bikin kita kaget di sana tuh satu, orang-orang Terengganu itu selain rapi-rapi, selain kemas-kemas, berdandan dengan sangat rapi, ternyata memang beberapa yang suka bling-bling. Bersinar-sinar bajunya tuh gebiar ada apa namanya bling-blingnya, ada manik-maniknya seperti itu. Dan juga di sini. Yes, harus ya. Wow, dan ternyata itu merupakan salah satu investasi juga teman-teman semua gitu. Bukan serta-merta mereka datang itu atau menggunakan itu untuk mereka sombong-sombongkan, untuk mereka pamer-pamerkan, tapi memang seperti itulah budaya orang Terengganu tanpa bermaksud untuk pamer, namun seperti itulah mereka menggunakan sebagai investasi. Mungkin itu seperti investasi aja, Mister. Jadi kan itu kan bahasa Indonesia kan perhiasan ya, Mister. Betul. Hias, menjadikan sesuatu menjadi indah kan secara terminologi kan seperti itu. Menghias, menjadikan sesuatu lebih indah. Jadi memang mereka ingin terlihat indah saja gitu dengan tata rias. Betul. Ya Allah, pakaian yang mereka pakai. Ada ke pasar loh, ke penjual pasar. Tata riasnya sangat apik gitu ya, tidak berlebihan, on point semuanya. Ini beneran. Jadi cantik-cantik semuanya, wangi-wangi, padahal itu pasar loh. Senyum semua. Itu pasar yang menjual aneka kebutuhan makanan ya, bahan baku makanan yang biasanya kalau di sini tuh baunya semua bercampur aromanya gitu. Tapi ketika menghampiri orang-orangnya tidak berbau makanan sama sekali dan harumnya Masya Allah. Itu membuat kita semua ingin balik. Ya, itu kalau shock buat aku juga sih. Selama kita ke pasar Terengganu, kalau ke pasar mesti kan mandi nggak? Enggak. Ke pasar nggak pernah mandi. Sama aku juga, ke pasar nggak mandi. Balik dari pasar baru mandi. Bisa menilai apa adanya. Terus penjualnya itu ramah banget loh, dan di setiap tempat kita suka dapat bonus ya. Iya. Jadi tuh ternyata mereka selalu menyiapkan bonus-bonus untuk barang-barang yang dibeli oleh pelanggan. Betul. Mereka menjual itu di sini barang mereka jual dan sebelahnya itu pasti ada memang khusus untuk bonus tambahan kepada orang-orang jual. Dan mereka tidak takut untuk memberikan secara gratis atau memberi harga dengan harga sedikit atau minimum, tidak takut mereka seperti itu. Karena tujuannya juga bukan untuk terlalu mencari keuntungan lagi-lagi seperti itu, untuk bekerja aja, untuk sharing, mengisi hari-hari sambil menunggu sholat. Itu aja seperti itu. Dan kadang-kadang pernah tuh uncle kami cerita bahwasannya orang nggak takut rugi. No, saya dengan seperti ini sudah haji 3 kali. Masya Allah. Dengan jual nggak cuma dong Mister itu ya. Menjual kue 1 ringgit 3 biji. Haji 3 kali. Nangis gak kamu? Nggak make sense secara matematika seperti di Indonesia. Di Indonesia seperti itu. Uncle bilang beda kalau kita hitungan matematika sama ilmu jual beli beda seperti itu. Karena keuntungan dari ilmu jual beli itu memang tidak hanya dari jual belinya saja ya Mister gitu, dan mengambil berkah dari jual beli itu sangat-sangatlah terbuka sangat luas gitu kalau kita mau mencari keberkahan. Tapi mencari dosa di jual beli pun sangat mudah karena kan pernah dibilang tempatnya setan itu adalah pasar. Ya kan? Pernah dengar itu kan? Jadi kalau kita benar-benar tidak mengamalkan jual beli, mencurangi, jangankan mencurangi, memilih bahan dijual yang buruk saja itu juga sudah termasuk dosa gitu. Jadi kalaupun kita mau menjadi penjual yang baik gitu ya, termasuk dari cara kita mengemas diri kita, itu adalah salah satu yang mengundang keberkahan sih. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa mereka menjadi sangat bahagia, pergi haji 3 kali gitu. Pergi haji 3 kali cuma jual nasi dagang yang bener-bener mereka tuh nggak berharap profit yang terlalu banyak, asal habis saja seperti itu. Walaupun mereka tahu mungkin akan ada orang yang datang lagi beli-beli, tapi mereka udah, saya jualnya memang hanya keren seperti ya, ini, prinsip hanya orang sebanyak Terengganu. ini aja gitu. Yang penting sore sudah pulang, petang sudah pulang, nggak harus sampai malam, nggak harus sampai menunggu dan
spending your time more there in your store seperti itu. Luar biasa loh. Cara mereka bagaimana membagi waktu mereka untuk customer, untuk diri mereka, untuk keluarga mereka tuh kita harus belajar dari orang Terengganu seperti itu. Wow, itu sih yang kita pelajarin, benar-benar shock di sana. Yang kalau kita reflect back ke kehidupan kita, saya, Mr. Ajis, Miss Tika itu cari duitnya tuh kayak udah kepala ke kaki ke kepala pagi ke malam, malam ke pagi cari uang gitu. Sedangkan orang Terengganu nggak seperti itu. Jadi yang dipelajari adalah rezeki kita akan kemana. Rezeki kita akan kemana asal kita berusaha, insya Allah, dan pastikan rezeki itu berkah. Orang yang menerima rezeki kita ataupun orang yang menerima produk yang kita jual juga itu happy gitu. Jangan semata-mata mencari keuntungan. Itu filosofinya tinggi banget ketika kita tinggal atau berada di Terengganu seperti itu. Yang mengatakan Terengganu tidak ada masjid itu salah besar, masjid ada di mana-mana, tidak pernah dengar aja, itu Anda yang salah, jangan salahin Terengganunya seperti itu. Dan satu lagi, mereka hebat dalam mengukir kayu. Nah, kayunya juara banget. Kita ke museumnya, kayu yang benar-benar dari istananya tuh ada hingga saat ini tuh ada seperti itu. Dan ada kayu cengang apa namanya itu? Kayu cengang gitu. Kita kayu besi yang benar-benar makin lama tuh makin kuat seperti itu, dan tidak menggunakan paku. Kita sangat berharap, ingin banget balik ke Terengganu, dan apa yang tidak atau belum kita explore, kita ingin explore lagi. Katanya ke pulaunya yang kita belum sampai seperti itu. Dan untuk teman-teman semua, mohon maaf kami belum sempat ke Pulau Redang. Uncle kenapa tak bawa mereka nih ke itu? Karena Uncle sudah done his best to arrange all the itinerary untuk kami semua. Kami yang salah karena kami tidak bisa spend more days in Terengganu. Uncle tuh sebenarnya sudah include all those islands, tapi Uncle kita hanya 3 hari saja bisa di Terengganu. Jadi Uncle putar otak bagaimana bisa untuk fulfill those 3 days yang hanya ada di dataran saja. Lagi pula kalau kita ke pulau-pulau seperti itu, Mr. dan Mistika, it's one of most popular island, most visited island gitu. Dan orang-orang tuh sebenarnya sudah tahu gitu loh. Kalian semua teman-teman di Malaysia pasti sudah tahu pulau itu. Mungkin mereka meminta kami karena ingin juga kami experience gitu kan. Tapi tempat di sana. Ternyata apa yang Uncle rencanakan itu adalah tempat-tempat yang justru teman-teman sendiri bisa di Malaysia belum sempat untuk datang, termasuk museumnya, rumah Haji Su juga. Jadi tempat-tempat seperti itulah yang ingin Uncle prioritaskan untuk kami kunjungi, karena it's not necessarily for us, tapi itu juga tentang orang Malaysia itu sendiri gitu, menunjukkan bahwa ada loh tempat-tempat seperti ini di negara kalian juga gitu ya. Pokoknya kita harus balik lagi. Ya dong. Satu hal yang paling kalian rindukan dari Terengganu? Aku ada makanannya. Satu dong, sebut apa bisa? Allah Akbar, actually sangat susah untuk memilih nasi dagang dan laksam. Ya, Allah Akbar, apa ya? Nasi dagang deh. Mr. Agis? Terengganu. Pilih satu. Terengganu. Yang ada di Terengganu. I just answer Terengganu. Cepetan, salah satu. I cannot. Terengganu. I don't want. You know, I cannot. I mean gini. Kalau gini, no. Aku mau jawab. Kalau kita cuma jawab makanan, tapi kita makan yang nggak di pantai, atau kita nggak bersama orang-orang itu, atau kita nggak, jadi satu kesatuan gitu nggak sih? Contoh, Mr. Sastra makan apa tuh, laksam. Tapi nggak di Terengganu, bakal sama nggak? Iya kan? Mr. Sastra ke pantai, tapi nggak makan laksam sama Uncle misalkan, atau nggak makan apa? Beda vibes-nya. Pulut lepes. Sesuatu yang kamu repeat lagi deh. Itu apa? Dari yang kemarin. Aduh, apa ya? Paksa, ayo. Apa? Sesuatu ingin kamu pulang lagi. Itu tuh satu kesatu. Apa ya? Cepetan. Bingung, Mister. Tika apa? Satu, pulut lepes. Karena itu ada memori sendiri, Mister. Apa? Jadi aku ingat banget. Waktu itu kan ujian tuh kan. Oke. Online. Dan akhirnya yang menemani aku ujian online itu adalah pulut lepes untuk sarapan mengganjal. Itu sangat enak dan itu memorable banget. Iya. Pulut lepes. Itu teman-teman yang bertanya Mistika tuh kemana kemarin, karena kita ke pasar cuma berdua, karena Mistika lagi sakit, Mistika sakit diare waktu enggak, dia lagi ujian.
Jadi dia ujian sampai jam 11 pagi, 11 siang. Jadi kita nggak mungkin dong nungguin tiket ujian. Jadi kita ke pasar lah, bapak aja kita ke pasar seperti makan. Tapi kita sudah stok laksa, lepon, makanan lain-lain dulu tika di dalam hotel seperti itu. Mungkin kamu tanyanya gini ke aku, apa makanan gitu aja. Ya udah makanan paling Laksa dong. Masya Allah itu rasanya Allahu Akbar. Wow. Nih, Wow. tuh, nggak terlalu asin, tapi ada manis-manisnya. Terus kemudian teksturnya juga itu tuh kan sebenarnya kan itu gulungan ya. Iya, betul. Dan I just found out waktu itu tuh bisa ditarik jadi seperti mie karo gitu. Iya. Aku tuh baru iseng gitu ya. Aku kira seperti kue tiao. Buka. Iya, tapi kan itu tepung beras. Iya. Jadi dia tidak kenyal gitu dan Masya Allah, itu sambal ikan, kuahnya kuah ikan, jadi di dalam kuahnya tuh ada ikan. Aduh, aku masih ingat Gurihnya crunchiness-nya. berasa Nah, tipis. itu kalau nanya aku tuh gitu Mistika nggak bisa apa yang kamu ini paling ini. Ya kan siapa tahu Makanan, apa, tanya makanan. pantai atau apa, not only about food. I only about food. Specific. Oke. Wow, nggak habis-habisnya seperti Oke. itu ya teman-teman. Memang Terengganu is one of the best experience. Terengganu, negeri cantik, budaya menarik, orang-orangnya pun baik-baik. Wih. Luar biasa. Sama kaki doain. Tapi Mungkin East Coast tapi agak ke utara gitu kali ya, ya. aku pengen ke Kelantan, ke Kedah, ke Perlis itu tuh teman-temannya Terengganu ke atas dikit lagi ya. Sampai ke Thailand nanti kita naik kereta api. Amin. Kereta api tanah Melayu. Iya. Wah, KTM. Ke Padang Besar ya. Padang Besar betul ya. Oke guys, itu menarik banget. Thank you so much for watching. Hope that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up and use this channel. Don't forget to subscribe. Super Mas Welcome in Indonesia. Terengganu boleh. Ini kembali ke Terengganu. Truly. Ayo semua. Banyak banget sih yang aku dapatkan di video kali ini tentang orang Terengganu, kehidupan dan prinsip hidup orang Terengganu seperti itu ternyata guys. Jadi kayaknya memang harus ke Terengganu dulu nih ya. Kayaknya harus berubah haluan dulu. Yang menjadi poin pertama kayaknya harus ke Terengganu dulu, ke Negeri Sembilan, ke Kuantan, Pahang, ke Melaka, baru ke negeri-negeri lain. Kayaknya seseru itu sih Terengganu. Kayaknya menarik gitu untuk diketahui lebih lanjut lagi gitu guys. Doain ya. Karena aku, Kak Caca, Kak Aris itu kami udah punya planning mau ke Malaysia ya guys. Insya Allah semoga jadi. Jadi mohon doanya. Tapi kayaknya menarik banget sih untuk mengunjungi Terengganu terlebih dahulu ya enggak sih? Kalau dari cerita Abor Sastra gitu kan, filosofi, prinsip kehidupan Terengganu ini bagus banget untuk diketahui lebih dalam. Ya tungguin aja updatean terbaru dari aku dan juga teman-teman yang lainnya. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. I'm coming Malaysia. Amin.